wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, hari ini adalah tanggal 10 November 2023, di mana hari ini adalah dimulainya pergelaran Piala Dunia Under 17 FIFA World Cup di Indonesia. Oke teman, banyak hal yang menarik tentu saja yang kita akan bicarakan di kesempatan ini, di mana Indonesia adalah merupakan satu-satunya negara yang menggelar pertandingan kejuaraan Piala Dunia, dan hal ini tentu saja membuat negara-negara ASEAN merasa cemburu, iri terhadap Indonesia. Dan hari ini tentu saja akan dilakukan opening ceremony di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan hari ini juga merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia mendapat kesempatan dan mendapatkan kepercayaan dari FIFA, di mana Indonesia kemungkinan nanti tahun 2034 atau tahun 2038 Indonesia bisa saja menggelar kejuaraan Piala Dunia senior di Indonesia. Nah, ini adalah karena FIFA merasa puas dan mengacungkan dua jempol untuk Indonesia menggelar kejuaraan di Indonesia ini. Jadi Indonesia betul-betul hebat dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat, karena Indonesia adalah merupakan negara pengganti tuan rumah, di mana sebelumnya Peru yang ditunjuk sebagai tuan rumah ternyata gagal menyediakan akomodasi dan infrastruktur untuk menggelar kejuaraan Piala Dunia Under 17 ini, sehingga Indonesia lah yang ditunjuk. Karena gelak cepat Indonesia mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, dan dalam waktu singkat hanya 2-3 bulan saja Indonesia sudah siap saat ini, dan Indonesia akan menggelar nanti. Bagaimana kesiapan Indonesia begitu baiknya, sehingga kan nanti sore kita akan menyaksikan opening ceremony di Bung Tomo, dan tentu saja diawali dengan pertandingan antara Panama Under 17 melawan Maroko Under 17. Saya pun kemarin saya datengin ke Sijalak Harupat, ternyata kita sudah siap dengan apa yang harus kita lakukan di venue ya, termasuk pemasangan digital iklan gitu ya, dimana di setiap pinggirannya itu betul-betul nanti akan cantik apabila nanti ada siaran langsung di situ. Indonesia betul-betul siap, dan Indonesia sangat luar biasa. Stadion-stadion yang menjadikan tempat venue, di mana Indonesia menyediakan 4 stadion, yaitu satu JIS atau Jakarta International Stadium, kemudian juga Sijalak Harupat, lalu Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Tentu saja semuanya sudah siap, dan kita akan menyaksikan bagaimana spektakulernya pertandingan-pertandingan di seluruh stadion itu. Indonesia betul-betul menjadikan sesuatu yang luar biasa. Mata dunia akan tertuju kepada Indonesia, dan ini adalah contoh di mana Indonesia akan mendapatkan kepercayaan lagi apabila nanti Indonesia mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia senior di tahun 2034 atau 2038. Oke teman, kita akan saksikan lebih dari jam 18 sampai jam 19, di mana Bung Wisnu Tama punya pengalaman ketika gala dinner G20 di Bali, kemudian juga bagaimana kesiapan Indonesia waktu melaksanakan Asian Games di Jakarta dan Palembang waktu tahun 2018. Betul-betul Indonesia top dah. Oke teman, kita akan saksikan bagaimana kesiapan Stadion Sijalak Harupat, kemudian JIS, kemudian Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo. Kita betul-betul sudah siap. Kita akan saksikan bagaimana video dari Good Stadium ini untuk memperlihatkan bahwa Indonesia betul-betul siap. Jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Empat stadion Indonesia terus mempersiapkan diri menjelang dimulainya Piala Dunia FIFA U17. Berbagai persiapan terus dilakukan, mulai dari pemasangan beberapa peralatan canggih seperti VAR, hingga pemasangan ornamen khas Piala Dunia U17.
timnas dari berbagai negara bahkan mengacungi jempol persiapan kilat Indonesia dalam menyambut event ini. Sebut saja pelatih timnas Brazil yang mengaku kagum bahwa Indonesia punya stadion megah semegah Jakarta International Stadium. Hingga timnas Ekuador yang terkesan dengan fasilitas lengkap di Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, ini dia potret terbaru kondisi 4 stadion jelang bergulirnya Piala Dunia U17 Indonesia. Yang pertama, Stadion Sijalak Harupat. Stadion milik pemerintah Kabupaten Bandung yaitu Stadion Sijalak Harupat berkesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 untuk grup D dan grup F. Stadion yang berkapasitas 30.000 penonton ini terlihat sudah sangat cantik dan siap menyambut kejuaraan junior ini. Berbagai stiker besar dan banner bernuansa khas Piala Dunia U17 sudah menghiasi dinding-dinding Stadion Sijalak Harupat. Dinding stadion yang sebelumnya polos kini berubah menjadi lebih cantik dengan dominasi grafis berwarna kuning, hijau, dan merah. Dan di dalam stadion pun, papan LED perimeter digital untuk menampilkan iklan bergerak telah berjajar rapi di tepi lapangan stadion ini. Seperti yang kita tahu, FIFA telah menerapkan standar tinggi untuk periklanan mereka dan mengharuskan iklan ditampilkan dengan papan LED digital di pinggir lapangan. Tak hanya itu, berbagai peralatan untuk broadcasting seperti kamera dan control room juga telah siap di Stadion Sijalak Harupat. Dan teknologi yang ditunggu-tunggu, yaitu teknologi VAR, sudah dipasang di dalam Stadion Sijalak Harupat. Bahkan pemasangannya dilakukan langsung oleh wasit VAR dari FIFA. Yang kedua, Stadion Manahan Solo. Stadion utama dalam gelaran Piala Dunia U17 kali ini, yaitu Stadion Manahan Solo, juga mempersiapkan diri dengan serius. Bahkan sejak 25 Oktober, Stadion Manahan Solo disterilkan dari ratusan pedagang kaki lima. Hal ini termasuk dari permintaan FIFA agar area stadion steril dari pedagang. Stadion Manahan Solo yang berkapasitas cukup kecil ini akan menggelar laga-laga penting seperti perempat final, semifinal, hingga partai final. Untuk itu, Stadion Manahan Solo juga turut mempercantik diri. Di dalam Stadion Manahan Solo, tampak banner branding Piala Dunia U17 telah mengisi perimeter tribun penonton. Banner-banner memanjang ini pun semakin menyemarakan nuansa Piala Dunia U17 di Stadion Manahan. Dan tak ketinggalan, papan iklan LED digital juga mulai dipasang di Stadion Manahan Solo. Dengan adanya papan iklan LED digital, tentunya membuat Stadion Manahan Solo akan semakin cantik ketika siaran langsung. Sesuai regulasi FIFA, Stadion Manahan Solo saat Piala Dunia U17 hanya bisa menampung 19.000 penonton karena harus dikurangi untuk keperluan kursi media. Untuk menunjang keamanan di sekitar stadion, Pemkot Solo pun memperketat sistem keamanan dengan memasang 87 CCTV di berbagai titik sekitar Stadion Manahan Solo. Yang ketiga, Jakarta International Stadium. Stadion terbesar di ajang Piala Dunia U17 kali ini, yaitu Jakarta International Stadium, juga semakin cantik jelang kick-off Piala Dunia U17. Beragam hiasan branding Piala Dunia U17 mulai terpasang di dalam maupun luar Stadion JIS. Di dinding akses masuk pemain ke lapangan, telah terlihat dipasang stiker raksasa bernuansa logo Piala Dunia U17. Dan jika kita melihat ke arah atap stadion, bendera FIFA pun telah terpasang gagah tepat di bawah tribun tier 3 Stadion JIS. Selain di area pertandingan, para panitia pun juga sibuk mempersiapkan ruangan-ruangan yang akan digunakan, seperti ruang ganti pemain hingga ruang konferensi pers. Seperti stadion lainnya, Stadion JIS juga kedatangan papan LED digital untuk menampilkan iklan bergerak di pinggir lapangan. Dengan kemegahan Stadion JIS dan ditambah berbagai grafis Piala Dunia U17, Stadion JIS tampil layaknya stadion-stadion Piala Dunia 2022 di Qatar. Dibandingkan 3 stadion lainnya, Jakarta International Stadium merupakan stadion Piala Dunia U17 dengan persiapan yang paling super cepat. Bagaimana tidak, Stadion JIS hanya dalam waktu singkat dapat berubah total, dengan dilengkapi rumput baru, trotoar baru, JPO, hingga eskalator baru. Namun akhirnya, semua pekerjaan di JIS selesai tepat waktu, dan sebentar lagi siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 untuk grup C dan grup E. Yang keempat, Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion keempat dan stadion yang paling dinanti penampilannya adalah Stadion Gelora Bung Tomo di kota Surabaya.
Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi stadion untuk opening ceremony dan stadion pembuka antara timnas Indonesia melawan Ekuador. Opening ceremony Piala Dunia U17 di Indonesia ditargetkan akan menjadi opening ceremony paling meriah dalam sejarah perhelatan Piala Dunia FIFA U17. Indonesia bahkan mendaulat Wisnu Tama sebagai direktur utama. Wisnu Tama telah berpengalaman menangani berbagai event seremonial seperti Gala Dinner G20 dan Gala Dinner KTT ASEAN. Untuk itu, Stadion Gelora Bung Tomo terlihat mengalami berbagai persiapan jelang menggelar opening ceremony kali ini. Telah tampak panggung megah di sisi timur stadion dan beberapa properti di sekitarnya. Beberapa bagian tribun timur pun tampak masih tertutup kain hitam. Mungkin inilah kejutan yang masih dirahasiakan oleh Wisnu Tama. Menurut kabar yang beredar, di atap Stadion Gelora Bung Tomo dipersiapkan beberapa kembang api untuk memeriahkan opening ceremony yang akan digelar pada malam hari itu. Untuk memaksimalkan acara, di Stadion Gelora Bung Tomo ditambah satu buah giant screen di sisi tribun bagian selatan. Di gelaran opening ceremony Piala Dunia U17 nanti akan hadir tamu VVIP seperti Presiden FIFA Gianni Infantino, Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Layak kita nantikan keseruan opening ceremony dan kick-off pertama Piala Dunia U17 2023 nanti. Di tengah persiapan opening ceremony, ternyata pihak FIFA sedang menguji coba teknologi VAR di Stadion GBT. Tampak pada foto yang beredar, terdapat sebuah monitor VAR yang berada di pinggir lapangan di Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, itu dia update terbaru 4 stadion jelang bergulirnya Piala Dunia U17 2023. Semoga event ini berjalan lancar dan menghasilkan bintang-bintang sepak bola masa depan nantinya. Thank you for watching and see you next time. Indonesia betul-betul sudah siap. Stadion-stadionnya betul-betul kita sudah persiapkan, siap untuk menggelar kejuaraan dunia Under-17 pertama di ASEAN ini. Oke teman, nanti sore jangan lupa kita akan menyaksikan bagaimanakah kemeriahan Wika Salim dan Aureli Marumens akan menyanyikan beberapa lagu untuk membuka kejuaraan secara resmi yang akan dihadiri oleh Bapak Jokowi, Presiden kita, kemudian juga Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, dan yang tak kalah pentingnya adalah Ketua Umum FIFA. Dan jangan lupa bahwa stadion-stadion di Indonesia yang menggelar pertandingan-pertandingan kelas dunia ini akan dipenuhi penonton teman. Seperti halnya nanti sore di Bung Tomo itu sudah ludes terjual habis. Rekor untuk kejuaraan Piala Dunia Under-17 stadion penuh teman. Jadi begitulah Indonesia betul-betul menyambut kejuaraan ini dengan antusias dan tentu saja ini memuaskan pengurus FIFA. Oke teman, kita sambut kejuaraan dunia Under-17 ini dan kita akan dicatat oleh FIFA sebagai penyelenggara tersukses untuk kejuaraan Under-17 di dunia. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya tutup saja, terima kasih. Dan jangan lupa kita tonton dan kita dukung semuanya untuk kesuksesan Piala Dunia di Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari Bandung teman. Sarangeo.